Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-32 sampai 40. Sebelum kita membaca bagian renungan hari ini, saya akan mengawalinya dengan sesuatu yang berat ataupun ringan, tetapi sebenarnya jadi sebuah pergumulan ketika kita dipertanyakan oleh orang-orang di sekitar kita dengan ini sesuatu yang tampaknya ringan begitu ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Ketika kita bertanya kepada orang-orang yang masih single, kapan menikah gitu ya. Bagi kita yang bertanya mudah gitu ya, tetapi bagi mereka yang menerimanya, ini sesuatu yang tidak sesimpel bilang maybe yes, maybe no, atau pertanyaan yang kedua, keluarga atau pelayanan yang bagi kita aktif luar biasa, maka kita tetap akan bergumul. Apakah dominan pelayanan atau keluarga? Atau bagi kita yang benar-benar keluarga totalitas, apakah juga sudah benar? Nah, hari ini kebenaran firman Tuhan kita akan meneguhkan kita dalam berbicara tentang dua pertanyaan ini. 1 Korintus pasal 7 ayat 32 sampai 40 perlu saya garis bawahi di sana. Rasul Paulus ingin supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Ingin. Jadi harapannya mengungkapkan ini bukan dalam rangka mengatur ABCD, tetapi ia mengungkapkan ini supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Jadi bukan melarang kita ataupun membatasi, tetapi ia ingin kita hidup tanpa kekhawatiran secara duniawi. Apa isi bacaan kita? Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, sebagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup, kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya. Asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal di dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, bacaan ini kalau kita baca secara harfiah, kita akan diteguhkan dan dipaparkan bagaimana orang yang tidak kawin, orang yang menikah dan tidak menikah itu memiliki kebaikannya masing-masing. Dan benar ketika bagian ini kalau kita baca secara lengkap, jemaat yang dikasih Tuhan, sebenarnya memang ada hal penting yang ingin Rasul Paulus sampaikan.
ketika ia meneguhkan jemaat di Korintus dengan bagian tentang pasangan, pernikahan, poin konsep teologinya bukan tentang boleh dan tidak, ataupun yang aturan-aturan detail tentang pernikahan, tetapi ia sedang meneguhkan umat saat itu bagaimana kondisi darurat bagi Paulus. Justru orang-orang harus melihat setiap harinya adalah kondisi di mana mereka berjuang ketika kedatangan Tuhan ataupun Yesus yang kedua kali bagi setiap pribadi kita, kita sedang berada dalam rule yang benar, jalan yang benar. Sehingga poin penting dari pembacaan firman kita hari ini, Paulus berharap umat Tuhan fokus pada hal utama dalam hidup, yaitu melayani Tuhan. Yang kedua, orang percaya diminta memikirkan pelayanan dengan serius dan sebaik mungkin, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk Tuhan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini, renungan hari ini, kita diteguhkan bahwa apapun yang kita alami, dinamika yang kita hadapi, kita diminta untuk fokus pada hal utama dalam hidup, yaitu melayani Tuhan. Dan ketika kita akhirnya bagi orang-orang yang tetap menikah dan sebagainya, kita pun diminta untuk memikirkan pelayanan dengan serius dan sebaik mungkin, tetapi bukan berarti kita mengabaikan orang-orang yang sudah bersama dengan kita, artinya keluarga. Asal lagi dan lagi di sini kita harus mengingat, Paulus meneguhkan untuk terus mengutamakan, memuliakan Tuhan dibanding kepentingan pribadi kita, baik diri maupun orang-orang di sekitar kita. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, lagi dan lagi firman ini meneguhkan kita bahwa dalam hidup ini, ketika kita bekerja, ketika kita bersama keluarga, ketika kita bersama masyarakat, roh yang harus kita bawa adalah roh yang berfokus pada melayani Tuhan lewat setiap hal yang kita lakukan. Sekalipun kita bersama keluarga, kita tahu kita sedang melayani Tuhan lewat mereka. Kita berada di gereja, di masyarakat, di pekerjaan, usaha, ataupun apapun yang sedang kita geluti, belajar sebagai mahasiswa, kita melakukan itu dalam rangka melayani Tuhan. Karena itulah yang diminta oleh Paulus dalam bacaan kita hari ini. Kita diminta untuk mengingat makna dari orang-orang percaya hidup di dunia ini. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saling meneguhkan, menguatkan ketika dalam keseharian kita ternyata kita lupa bahwa kita sedang melayani Tuhan, maka kita dapat saling mengingatkan, saling meneguhkan, dan saling mendoakan agar setiap kita dalam tuntunan cinta kasih Tuhan selalu terarah pada kehendak Tuhan dan melayani Tuhan. Sehingga apapun yang bisa kita lakukan dengan segala talenta dan yang waktu yang kita miliki, kita selalu berkata siap dan mau mencoba untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.